Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa keberadaan kita sampai sejauh ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita boleh beristirahat malam hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di kesempatan malam hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada setelah kami boleh mengerjakan segala aktivitas hidup kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Saatnya kami akan beristirahat tidur, biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya apa yang menjadi renungan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengurapan Roh Kudus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa dunia di mana kita tinggal sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak hal yang menjadi ketidakpastian, baik itu di dalam bidang ekonomi, maupun juga di dalam bidang peluang pekerjaan, bahkan di dalam bidang-bidang lainnya, termasuk di dalamnya adalah di dalam bidang kerohanian. Nah, itu sebabnya di dalam kesempatan malam hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama pada ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Rasul Paulus mengingatkan bagaimana ia bekerja memberitakan Injil sedemikian rupa, sehingga ia berpegang pada keyakinan dan ia memiliki kepastian bahkan di tengah-tengah ketidakpastian. Inilah hal yang juga menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memiliki kepastian di tengah ketidakpastian dunia ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk memiliki kepastian di tengah ketidakpastian yaitu berpegang kuatlah pada pengharapan kita. Alkitab memberi banyak janji Tuhan tentang pemeliharaannya kepada kita. Hal ini adalah hal yang menjadi pengharapan kita kepada Allah. Itu sebabnya untuk kita memiliki kepastian di tengah ketidakpastian, teruslah berpegang kuat kepada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, belajar untuk hidup memiliki tujuan ilahi. Kita tahu bahwa tujuan ilahi itu kekal sifatnya, sementara tujuan duniawi ini adalah fana sifatnya. Oleh karena itu, mari kita memiliki tujuan ilahi, karena kita tahu di dalam tujuan ilahi ada upah yang Allah sediakan. Dan bahkan di dalam kehidupan kita dengan memiliki tujuan ilahi, kita adalah rekan sekerja Allah. Itu sebabnya, bagaimana kita memiliki kepastian di tengah ketidakkepastian. Selalu fokus kepada apa yang menjadi tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tetaplah setia di dalam apapun yang terjadi di dalam keberadaan hidup kita di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini bisa saja terjadi. Bisa saja kita boleh mengalami kebangkrutan dalam usaha, bahkan kita di PHK, bahkan kita bisa saja ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita kasihi. Terlebih di dalam situasi kondisi COVID-19 yang sedang terjadi atas dunia ini, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi,
tetaplah setia. Dan akhirnya, mari kita mulai fokus kepada kekekalan. Ingat, dunia ini bukanlah rumah kita. Di dunia ini kita hanyalah sebagai seorang pendatang. Karena itu fokuslah untuk mempersiapkan diri kita masuk di dalam kekekalan. Untuk itu, teruslah bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Melekatlah bersama dengan Tuhan. Dan jagalah kekudusan hidup kita. Karena dengan kekudusan, kita akan masuk ke dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Malam hari ini kembali kami boleh diingatkan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kami bersyukur kami punya firman Tuhan yang memberi kepastian dalam kehidupan kami yang ada. Itu sebabnya, sebagai anak-anak-Mu yang ada, kami tidak menjadi gentar, kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi mundur dengan apapun yang kami alami, terlebih di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami memiliki kepastian ada Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami memiliki tujuan ilahi dalam kehidupan kami. Ada kepastian surga dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami tetap setia di dalam segala tantangan dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami kebangkrutan dalam usaha, dalam dagang. Mungkin ada di antara kami saat ini ya Tuhan, yang di PHK. Mungkin ada di antara kami yang ditinggal pergi meninggal oleh orang yang kami cintai. Tetapi di dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami. Mampukan setiap kami. Dan biarlah kami tetap yakin akan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan menjaga melindungi kami dalam peristirahatan kami. Dan kami boleh bangun esok pagi dengan satu keyakinan dan keteguhan iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tetap melekat kepadanya. Tetap mengasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.